Ikan juga itu isinya, cuma di blender. Sudah. Tauhid itu nanti ada pembahasannya lagi. Ada pembahasan tentang Allah. Ada pembahasan Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun hayat, sama, basar, kalam. Ini pembahasan tentang Allah. Ada lagi pembahasan tentang Nabi. Berapa Nabi dan Rasul, sifatnya adalah siddiq, amanah, tabligh, ketona. Nanti ada lagi pembahasan tentang malaikat. Ada malaikat yang punya nama-nama: Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Kiraman, Katibin, Malik, Ridwan. Tapi ada malaikat-malaikat yang tak ada nama. Malaikat yang membawa ruh dari alam arwah masuk ke rahim ibu, itu tak ada. Malaikat yang ikut di majelis ilmu, tak ada namanya. Allah, Nabi, malaikat. Kemudian pembahasan tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat, tanda-tandanya. Kemudian berikutnya adalah tentang takdir, qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Kemudian ada lagi cabang pembahasannya tentang alam barzakh. Ruh kita kemana setelah mati? Apakah ruh bisa pulang lagi? Apakah ada istilah ruh gentayangan? Apakah ruh bisa masuk ke kucing? Ini namanya pembahasan akidah, keyakinan. Kemudian fikih. Fikih ini ada namanya fikih bersuci atau disebut dengan toharoh. Habis itu fikih sholat. Habis itu fikih zakat. Ada lagi fikih ibadah. Ada fikih muamalah. Bagaimana meminjam duit, hutang piutang, gadai menggadai, bank syariah, pinjam meminjam. Ada lagi namanya fikih jihad. Fikih jihad. Siapa memimpin jihad kalau kita melawan Israel nanti? Siapa yang mengerahkan? Siapa ulil amri? Ada lagi namanya fikih siasah, politik. Siasah ini siasat, politik. Apa syarat pemimpin, siapa yang boleh jadi pemimpin, macam mana mengangkat pemimpin. Ini adalah fikih. Kemudian berikutnya akhlak, ihsan. Ihsan ini terbagi dua. Yang pertama mengosongkan, kosong. Artinya hati kita ini mesti dikosongkan. Kosong dari hasad, kosong dari iri, kosong dari riya, kosong dari ujub, merasa kagum dengan diri sendiri, kosong dari takabur, merasa diri besar. Lalu kemudian setelah kosong diisi. Hati kita ini setelah dikosongkan baru diisi. Diisi dengan apa? Diisi dengan tawakal, ikhlas, diisi dengan tawad, diisi dengan merasa cukup, qanaah, dan seterusnya. Dimanapun ibu mengaji, dari Sabang sampai Maroko, ya kan katanya hamba Allah nanti kan ulang tahunnya keberapa mau dirayakan di Maroko katanya.
ongkos tanggung masing-masing. Dimanapun mengaji tidak akan keluar dari sini sesuai dengan jurusan kuliah dulu. Kalau Ustadz Al-Nob biasanya ngajar apa Ustadz Al-Nob? Akidah. Nih spesialisasi Ustadz Al-Nob di sini. Kalau Ustadz Hanafi biasanya fikih, karena dia S1, S2, S3 fikih. Kalau yang kajian masalah hati ini Agim, jagalah hati, jangan kau sakiti, supaya jangan sakit hati. Nah, inilah dia. Nah, sumbernya dari mana? Sumber referensi. Referensi atau sumber. Dari mana diambil sumbernya? Satu dari Quran, dua dari hadis, tiga dari ijma, empat dari qiyas, lima dari kehidupan orang-orang soleh itu. Bagaimana mereka menjalani kehidupan itu nanti yang diceritakan ustaz-ustaz kita. Cemana Imam Syafi'i, cemana Imam Maliki, cemana Imam Hanafi, cemana Imam Hambali. Nah, Quran ini tak bisa kita langsung ke Quran. Belajar membaca. Itulah yang disebut dengan tahsin. Makharijul huruf, bagaimana keluar huruf fa, macam mana keluar huruf a, macam mana keluar huruf ba. Nah, itulah ustazah kita yang mengajar. Bersanad, maksud bersanad itu dari ustazah ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, sampailah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tak bisa Quran itu download Quran digital lalu dibaca sendiri. Kahaya asol. Tak bisa, karena dia mesti berguru. Macam mana mat tu panjang pendek. Baca bismillah tu 3 kali mat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dosen saya di IAIN. Saya sama Ustaz Tatang ini satu angkatan di IAIN Susko. Sama-sama angkatan 96. Jadi ketua jurusan kami itu termasuk orang Riau yang dapat beasiswa ke Sudan belajar bahasa Arab. Sampai di sana belajar macam mana menyebut huruf satu-satu. Jadi disuruh meletakkan kapas di tapak tangan. Suruh meletakkan kapas, diletakkan tapak tangan. Suatu kelas itu, ini kata cerita dosen saya dulu, namanya Pak Ahmad Shah. Udah kumpul dia rame-rame, letakkan kapas di tapak tangan, suruh menyebut huruf fa. Satu kelas itu tak ada yang betul. Karena begitu huruf fa-nya disebut, kertasnya terbang. Kapasnya disebut, waktu disebut fa terbang. Jadi bingung lah, mereka udah dosen-dosen ini, udah tamat pondok 7 tahun, sudah S1 4 tahun. Katanya dia pun terkejut, rupanya kita belum belajar. Jadi yang betul huruf fa itu macam mana Ustadz? Anginnya dulu keluar, baru huruf fa-nya keluar. Terbang dulu kapasnya. Sampai sedetail itu. Mana ada dalam bahasa kita mau pa, mau pi, mau pu. Enggak ada. Nah, jadi sampai sehalus itu. Bahasa Indonesia ini diambil dari bahasa Melayu. Siapalah orang Melayu yang menyusunnya jadi satu buku, namanya yang menulis Gurindam 12. Raja Ali Haji, lahir tahun 1809. Kok hidup sekarang berapalah umurnya itu? 200 tahun.
yang lalu sempat dia menulis, makanya ibu tulis. Saya tiap hari nulis Pak Ustadz. Nulis apa? Update status. Bagus. Semua kegiatan ibu tulis di status, nanti sampai masanya dibukukan. Judul bukunya status saya. Diedit. Nanti kita adakan bedah buku di sini insyaallah. Cara membaca, belajar hadis, belajar ijma. Ijma ini konsensus sepakatan. Untuk suatu hukum disebut dengan ini analogi. Ada dalam Al-Quran ganja itu haram? Ada? Gak ada. Tak ada dalam Quran ganja. Dalam hadis pun tak ada. Terus dari mana orang sekarang bisa mengatakan ganja itu haram? Diambil dari qiyas. Menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya ganja kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya khamar, dengan menengok titik persamaannya. Khamar itu cairan anggur, kalau diminum akal hilang. Maka ganja pun juga hukumnya sama macam khamar, karena bisa menghilangkan akal. Hilang akal, minum ayakah. Quran, hadis, ijma, qiyas. Ini saya tulis ini. Nanti selesai ini ibu foto, dipegang, boleh di print, dicetak, supaya kita punya gambaran, mapping, bahwa selama ini ustadz yang mengaji, ada ustadz ceramah, dia bilang pertemuan kita kali ini akan membahas tentang bagaimana sikap seorang istri kepada suami. Kemana lah masuknya? Udah mulai ikhtilaf nih. Udah mulai nih. Kalau terkait tentang hukum hakamnya, betul kata ibu, masuknya ke fikih munakahat. Fikih karena dia hukum. Tapi kalau terkait tentang bagaimana menata hati, mengurus suami, jangan jengkel, jangan risau, jangan gondok, maka masuknya ke ihsan. Jadi siapapun penceramah nanti yang diundang, mau S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S Bandung, mau yang dari Jakarta, mau dari Surabaya, tidak keluar dari tiga ini. Makanya ngajinya jangan lompat-lompat. Lompat ke sini, lompat ke sana. Tak bisa begitu, karena komunitas hamba Allah ini sudah tahun yang ke-6. Khatamkan dulu akidah. Setelah itu kan setiap hari Selasa kajiannya kan? Seminggu sekali. Selasa pertama akidah, Selasa kedua fikih, Selasa ketiga akhlak, Selasa keempat tahsin. Jadi 4 tuh full. Selasa kelima kursus brownies, kursus cara buat talam durian, kursus biar supaya suaminya merasakan masakan istrinya. Jangan sampai asalnya main beli gulai tunjuk terus. Tunjuk koha. Jadi perlu juga kursus untuk perempuan ini tentang masalah kuliner. Nah, jadi kalau sudah begini, referensinya buku yang dipakai, kalau akidah ini bagus dipakai akidah Kiai Haji Idrus Romli. Sudah dibagi Ustaz ibu-ibu nih, Ustaz Almam. Ada buku Ustaz Kiai Haji Idrus Romli, itu di Ma'had Az-Zahra anak-anak wajib khatam supaya akidahnya betul, akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada di kantor YTWU. Fikih pakai fikih, kalau di Nurul Azhar namanya fikih Fathul Qorib, bahasa Arab.
Kami bahasa Arab tinggi kali Pak Ustadz. Bahasa Indonesia, yang bahasa Indonesianya alumni Al-Azhar, Fikih Islam Sulaiman Rashid, 40.000. Fikih Islam Sulaiman Rashid, 40.000. Kita bisa tahu dari pertanyaan orang kalau dia nggak ngaji. Dari pertanyaannya saya tahu dia tak ngaji. Ustadz, kalau saya sholat nggak baca Allahu Akbar kabiro, sholat saya sah nggak? Berarti dia tak tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Ya nggak usah diajak lah Pak Ustadz, dia udah ngaji aja, alhamdulillah. Iya memang. Dia udah mau mengaji di zaman edan ini, itu sudah alhamdulillah. Tapi maksud saya, jangan kita menjadi penikmat ngaji. Sur-sur aja, diulang-ulang balik, khatam kalau bisa. Karena kita nggak kekurangan narasumber. Ada Ustaz Al-Nob Dinar, ada Ustadz Tatang Yudiansah, ada Ustadz Riki, ada Ustazah Dian. Maka tidak ada kurangnya ustadz-ustadz kita ini, orang-orang hebat. Maka kita pakai. Ibu siap kalau diajak ngaji, siap? Pakai buku, siap? Ceramah itu penting, tablik akbar itu penting, tapi itu sekali-sekali, hanya untuk show force, untuk kekuatan, rame-rame, pakai lampu, itu jangan begitu terus. Orang tidak mengaji pakai buku, mengaji pakai YouTube pun nggak masalah. Misalnya ibu suka, saya suka lah pakai YouTube Pak Ustadz, silakan ngaji ke YouTube, tapi ikuti silabus ini. Saya untuk bulan ini ngaji ke YouTube, saya fokus ke sini dulu Ustadz. Sehingga nggak ikut surnya aja YouTube. Nanti dicari mana yang lucu. Nggak apa-apa, tahap pertama nggak apa-apa, tapi jangan begitu terus, karena KHA sudah 6 tahun. Ini lagi lucu-lucunya ini umur 6 tahun. Nah, kira-kira sesudah saya gambarkan begini jelas apa tak jelas? Maksud saya supaya ibu punya gambaran. Di kepala itu sudah terbayang Islam, akidah, fikih, akhlak. Ini cabang-cabangnya, fikih ini cabang-cabangnya, akhlak ini cabang-cabangnya, dan sumbernya adalah Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan kehidupan para ulama salafus soleh. Jadi kalau sudah begitu, ngaji pun dia, saya mau ngaji ke An-Nur lah Pak Ustadz. Sama siapa? Sama Ustadz Zul Ikrami. Saya pilih fikihnya. Saya sukanya di Masjid Ar-Rahman Ustadz. Saya suka akhlaknya. Terserah, tapi dia tahu apa yang dikajinya. Syukur-syukur punya tulisan, sehingga kita bisa baca ulang. Gak bisa ditulis, didengar saja. Ada, sudah kita simpan folder. Ini folder, kan bisa ibu masukkan videonya itu ke folder di laptop, di komputer kan. Ini folder akidah, ini folder fikih, ini folder akhlak. Nanti tolong satu pengajian buat kursus menyusun folder dalam laptop, supaya tak bercampur. Di situ akhlaknya, di situ cara menggulai asam podehnya, di situ. Ini ribet sekali ngaji sama Ustadz ini. Kami udah mau ngaji, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi itu kalau baru setahun 2 tahun. Tapi kalau kita sudah mulai mengaji, merasakan nikmatnya ngaji, sampai kapan lah kita mengaji ini Pak Ustadz? 2 gendangnya. Kalau tak Ustadz tuh mati, kita mati. Ngaji itu begitu. Saya dengan Ustadz Al-Nob, dengan Ustadz Riki, sampai hari ini kami masih ngaji. Nanti datang lagi Syekh Abdul Mun'im dari Maroko, datang, nggak pernah berhenti kami ngaji. Ustadz Al-Nob, Ustadz Riki, Ustadz Somad duduk semua di lantai mendengarkan Syekh. Datang Syekh Yusri Jabar dari Mesir, datang Syekh Usamah Al-Azhari. Sebetulnya ketika foto-foto itu di-share, kami mau menunjukkan ke jamaah, tidak ada selesai mengaji, nggak ada selesai. Tapi udah S1, tapi udah S2, tapi udah S3, tapi udah profesor, nggak ada berhenti mengaji.
Ketika kita merasa aku sudah tahu, disitulah kita jahil. Jahat pula. Ketika kita mengatakan aku sudah tahu, disitulah kita jahil. Aku tak tahu. Jadi yang bagus itu adalah aku tak tahu. Maka aku mencari tempe. Mencari tahu. Kenapa mesti tahu? Karena ibadah yang tidak didasarkan pada ilmu nanti hanya ikut-ikutan saja. Tidak berdasar dia. Bingung dia waktu ditanya, ini kok buat begini, ini apa dalilnya? Apalagi tren sekarang ini, apa dalilnya? Apa dalilnya? Pucat kita langsung. Nah ini semua ini mapping. Map itu artinya peta. Mapping itu pemetaan. Saya kalau sampai di satu daerah, saya tengok di mana airportnya, sini. Tempat pengajiannya di mana, sini. Hotel tempat tinggalnya di mana, sini. Oh dari hotel ke sini ke airport, mapping. Jangan sampai kita buta, nggak tahu kita apa yang terjadi. Ngaji pun gitu, ngaji orang ngaji kita, ketawa orang ketawa kita, senyum orang senyum kita, mati orang mati kita. Nah jadi kalau sudah paham begini, minimal 3 ini ada bukunya jadilah. Tentang akidah, tentang fikih, tentang akhlak. Tapi di antara semua ini yang paling sering pengajian yang mana? Yang sering dikaji orang nih. Tapi pas giliran tanya jawab, yang sering dikaji orang ini. Ibu-ibu, jangan dengki kepada tetangga. Orang komplek mobil baru kita naik darah tinggi. Ini. Mari bersihkan hati, jangan kotor. Nih. Tapi pas tanya jawab, pasti kepikir. Ini pasti ditanya orang. Nah, jadi maksud saya, ya nggak apa-apa. Mau ngaji apapun, tetap orang nanya fikih. Kenapa? Karena dia tanya apa hukumnya, halal, haram, dan lain sebagainya. Ini kalau kita pahami, insya Allah, paham kita ini, ngaji kita begini, insya Allah selamat kita dunia akhirat, insya Allah. Apalah gunanya kita sibukkan pikiran ke sini, Ustadz? Pikiran ini tak bisa berhenti. Kalau mulut bisa berhenti, tangan bisa berhenti, kaki bisa berhenti, tapi pikiran nggak bisa. Pikiran ini bekerja terus. Menengok komunitas hamba Allah ini berpikir, kok orang ini bajunya hitam ya? Dia bertanya terus. Menengok bunga-bunga ini plastik apa asli ya? Nengok-nengok karpet nih di mana belinya ya? Berapa harganya ya? Menengok ruangan ini penuh, ini AC-nya hidup apa enggak? Jadi pikiran ini nggak bisa. Kalau pikiran kita tidak diajak mengaji ini, pikiran ini nanti akan menengok handphone. Ada ibu yang nggak punya handphone? Nggak ada. Pasti mata kita akan menengok. Siapa yang pandai menjaga mata, maka sikitlah cita-cita. Bisa ikut semua? Siapa yang pandai menjaga mata, maka sikitlah. Kenapa panjang cita-cita keinginan? Karena menengok tas orang, menengok rumah orang, menengok mobil orang, menengok video Ustadz Somad di pantai berputar-putar. Banyak yang mau WA saya, Ustadz manas-manasi aja kata dia. Jadi mata ini tak bisa, dari mata inilah masuk ke pikiran. Kalau orangnya hatinya bersih, didoakannya orang yang dapat nikmat itu. Dan semua orang memosting itu adalah untuk menunjukkan. Yang sekarang disebut dengan flexing.
menunjukkan mobilnya, menunjukkan duitnya, menunjukkan. Tak ada juga mau ditunjukkan, ditunjukkannya merek skincare-nya. Tak ada juga mau ditunjukkan. Makanya mesti pikiran kita ini disibukkan ke sini. Karena kalau tak disibukkan ke sini, pikiran ini akan kesibuk ke sana ke. Ibu lebih sibuk memikirkan ini. Toharoh itu yang betul macam mana ya? Air suci mensucikan itu macam mana ya? Zakat itu baru dia wajib itu apa syaratnya ya? Kalau politik itu disibukkan ke sini, disibukkan sehingga dia tak sibuk. Jadi sebetulnya kita tidak bisa menstop pikiran. Yang bisa kita hanya mengalih. Tak bisa menyetop pikiran. Yang dilakukan orang di kota-kota metropolitan itu mau menyetop pikiran. Pejamkan mata, relaksasi, kosongkan, kosong. Dengar suara gemerici air, dengarkan suara kicau burung, kosong, kosong. Bagaimana kalau sedang kosong-kosong itu datang malaikat maut? Mati dalam keadaan kosong. Ditanya sama malaikat, marabbuka, kosong. Mana boleh kosong? Nggak boleh kosong. Kita mesti memikirkan Allah. Tak boleh. Makanya kemana-mana kita selalu diawali berangkat dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Jumpa orang, assalamualaikum warahmatullah. Ditanya orang, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Ini mobilnya, alhamdulillah. Ini anaknya, masya Allah. Ini istrinya, tabarakallah. Ini suaminya, innalillah. Tak pernah lupa. Kalau lupa kepada Allah, absen, itulah masuk. Oh, capek kali lah jadi orang Islam nih Pak Ustadz. Enggak capek, enggak lelah, kita sudah menikmati. Sampai kapanlah kami menyibukkan pikiran memikirkan ini Ustadz? Sampai akhirnya kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Keluar dari mulut kita la ilaha illallah. Habis. Mata masuk ke otak, telinga ke otak. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, dari sini ke sini. Makanya orang bilang, aku susah kali, aku susah kali hatiku Pak Ustadz. Kenapa kau susah? Itulah balik dari undangan tadi, ku tengok gelang kawan itu bisa. Dari mana? Dari mana datangnya? Aku susah kali Pak Ustadz. Apa yang kau susahkan? Tadi ada orang datang ke rumah, dia bercerita. Apa cerita dia? Dia mau berangkat haji plus sama lakinya Pak Ustadz. Tapi lakinya nggak jadi berangkat. Kenapa? Stroke. Senang menengok orang susah. Yang menyusahkan hati itu dua, telinga sama, itulah menyusahkan hati. Makanya kata orang Melayu, sampai ke telingo pokak-pokak kan, sampai ke mato buto-buto. Supaya apa? Supaya tenang hati kita. Kunci pintu pagar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, tenang. Dulu begitu tenang. Sekarang kunci pintu pagar, kunci pintu kamar, kunci pintu lemari, enggak tenang. Kenapa? Karena mata menengok, telinga mendengar. Aku udah nggak mau nengok postingan-postingan FB, Instagram, TikTok, grup. Aku nggak mau lagi nengok. Tapi telinga, ingat kau rumah siapa? Dia mobil baru. Langsung detak jantung itu tak normal. Naik darah tinggi, naik kolesterol, naik gula, gara-gara asam lambung. Enggak usah disebutkan semua.
Gara-gara menengok dan ditengok, didengar, berpikir. Pikir inilah yang paling jahat. Makanya orang gila sehat. Dia tak berpikir, tak berbaju, tak bercelana, jalan. Tak ada dia pikir. Sampai di Tugu tuh tidur dia. Kapan dia mau tidur, tidur. Pas ditanya orang, kenapa kau nggak berbaju? Yang penting hati. Jadi ngaji ini sebetulnya untuk menjaga pikiran dan hati. Sebetulnya Pak Ustadz di sini atau di sini berpikir nih? Berpikir nih di sini atau di sini? Aku suntuk kali Ustadz. Nggak ada orang suntuk. Orang biasanya suntuk, aku suntuk kali. Tapi kalau sedih kali aku Ustadz. Sedih tapi di sini kan? Nggak pernah. Aku sedih kali Ustadz. Jadi sudah dibagi-baginya. Ada yang kaplingan ini, ada yang kaplingan ini. 4 nih mesti dijaga. 1 mata, 2 telinga, hati, pikiran. Rusak 4 ini, rusak semua. Betul tak betul? Ibu pulang ke rumah gara-gara sudah rusak di sini, rusak di sini, akhirnya rusak ke sini, rusak ke sini, rusak ke sini. Ibu bad mood. Sampai ke rumah benci kali ibu sama bapak itu di rumah. Gara-gara kau lah lakiku susah. Coba kalau aku dulu nikah sama orang kaya, menyalah-nyalahkan orang. Iya, kalau menyalahkan orang, ini cucu udah 5. Menyalahkan orang gara-gara apa? Salah pikir. Apalagi pergaulan sekarang macam-macam, grup-grup itu. Kalau grup-grup itu tidak mendatangkan manfaat, keluar dari grup. Grup saya cuman 1, grup tim UAS, itu aja. Yang grup-grup lain saya bilang, aku mohon maaf, aku tak usah ikut grup. Kenapa? Pening handphone aku bilang. Tak, saya bilang kepala saya pening, handphone saya pening. Saya mesti menyibukkan pikiran saya untuk mengaji supaya saya tak berpikir macam-macam. Ustadz Al-Nob, ini 2026. Anak sekarang naik kelas 3 SMA. 2027 anak tamat nih Ustadz Al-Nob. Az-Zahra tamat, Nurul Azhar tamat. Berarti 2027 kita mesti mengkuliahkan anak nih S1. Siap, kata Ustadz Al-Nob. Jadi untung istri Ustadz Al-Nob ini tak marah. Kalaulah pemarah, saya yang dimarahkannya. Karena beban-beban dari saya inilah yang membuat dia tak berambut. Semua beban ke dia. Menyembelih sapi 15, dia juga ngurus. Laporan akhir tahun, dia juga ngurus. Ini anak-anak ini taman Ustadz Al-Nob, kita mesti kuliahkan anak ini. Siap. Anak ini nanti mesti ada kita kirim ke Mesir, mesti ada kita kirim ke Yordan, mesti ada kita kirim ke Yaman. Berarti kalau dia masuk 2027, 28, 29, 30, 31 anak-anak ini balik. Tak mungkin dia ngajar semua di Nurul Azhar, terlalu banyak. Berarti kita mesti buka cabang. Nurul Azhar di Sumatera Barat, Nurul Azhar di Sumatera Utara, Nurul Azhar di Rokan Hulu, Nurul Azhar di Rokan Hilir. Inilah berpikir. Jadi kalau bapak ibu, kalau ibu tengok nanti kami pas duduk temenung kami, sudah paham kan apa yang kami pikirkan? Bekabut jadi dalam. Jadi sampai kapanlah selesainya nih Pak Ustadz? 2 kemungkinan. Kalau tidak pondok itu mati, kami mati. Biarlah kami mati asal pondok ini jangan mati. Karena kalau kami mati, ada yang meneruskan lagi. Tapi kalau pondok ini mati, nauzubillah, pondok ini sudah besar. Berapa terakhir duit masuk soal 69 lebih. 99 miliar. Sudah habis. Bukan ada, habis.
untuk bangun itu, bangun ini, bangun itu, bangun ini. Dari manalah duit itu? Nggak tahu dari mana-mana medsos. Tapi salah satu yang mensupport dari awal sampai sekarang adalah komunitas hamba Allah. Dia memang iklan itu pas di menit-menit terakhir. Selama perjalanan komunitas hamba Allah ini, apalah yang Ustadz paling ingat? Kalau dipejamkan mata, apalah kenangan yang paling Ustadz ingat kalau dipejamkan mata? Waktu mencangkulkan tanah di semak-semak di bawah pokok kates di depan masjid apa? Al-Ikhlas. 24 Oktober tanggal 6 bulan 6 2020 kita buat yayasan. Juli, Agustus, September, Oktober kita pun mencangkulkan di rumput-rumput itu di bawah pokok kates itulah, cangkul Bismillahi Allahu Akbar, letakkan semen, patahkan batu. Dalam hati saya, jadi tak pondok ini. Tapi tak saya ceritakan, karena kalau saya ceritakan saya aja lemas, ibu-ibu saya mesti nampak tangguh. Saya bilang ini nanti akan jadi pondok ini nanti. Itulah yang saya pikirkan untuk mencangkul. Sampai hari ini setiap orang datang ke Nurul Azhar itu, Nurul Azhar 1, Nurul Azhar 2, pergi pula lagi mereka ke Az-Zahra. Apa kata mereka? Macam cendawan tumbuh musim hujan bangun nih Pak Ustaz. Kami menengok bangunan nih Pak Ustaz, di tengah-tengah hutan sawit, di tengah-tengah semak tuh bisa berdiri bangunan tinggi-tinggi Pak Ustaz. Macam cendawan di Musir Jamur. Dalam hati saya, kau bilang cendawan. Kami setengah mati memperjuangkannya. Pikiran ini tak boleh berhenti, karena kalau dia berhenti filosofinya sama macam sop solat. Sop boleh kosong? Tak boleh, karena kalau kosong masuk setan. Begitu juga pikiran ini tak boleh kosong. Saya mesti memikirkan kelas, asrama, sekolah tinggi. 2027 mesti buka Az-Zahra Institute. Anak-anak mesti masuk, anak-anak ini mesti tamat 2031. Yang cerdas-cerdas yang hafal Quran mesti S2, dia mesti jadi dosen. Nanti Ustadz Al-Nob setelah anak ini S2 2031, 2032, 2033, berarti mesti kita nikahkan orang ini Ustadz Al-Nob. Kita kumpulkan orang ini. Yang laki-laki itu nanti Ustadz Al-Nob bawa ke tempat saya, suruh anak perempuan ini membawa teh manis. Karena kalau tidak, sayanglah anak kita yang udah kita didik dari mulai bangun tidur jam 3 sampai tidur jam 10 membaca kitab, hafal Quran. Tiba-tiba diambil orang. Memang sedap ikan sepat dicampur dengan, kalau saya pantun jawabnya bungkus gitu ya. Memang sedap ikan sepat dicampur dengan sayur kubis. Kalau pesawat sudah lewat, tanda waktu sudah habis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Pak, paham Ibu cara berpikir saya kan? Paham? Paham Ibu cara saya berpikir kan? Tidak boleh ada tidak boleh kosong. Belum, takbir itu biasanya kalau udah 50. Makanya di laptop saya itu saya buat 2008 pulang ke Pekanbaru, 2000 sampai akhirnya terakhir saya buat kolom di situ 2040 habis 2040 tak ada lagi. Kenapa Ustadz nyatat di laptop itu cuma 2040? Karena 2040 umur saya 63. Kalau mati berarti stop, kalau ada bertambah berarti bonus. Kalau mati sebelum itu berarti saya sudah dapat niatnya, innamal a'malu binniyat. Maka jangan pernah berpikir pendek, jangan pernah berpikir singkat. Makanya saya selalu mengajak untuk berpikir masa depan Islam,
Banyak orang sekarang udah putus asa, udah patah arang, sudah tak ada harapan lagi. Tapi saya tengok komunitas hamba Allah ini tetap semangat, insya Allah. Dari bunyinya pun kehilangan semangat juga orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah paham cara berpikir bahwa kepala mesti diisi dengan ngaji, diisi dengan program-program ke depan, apakah komunitas hamba Allah ini masih mau tetap berjalan dengan Yayasan Tabung Wakaf Umat? Insya Allah. Kami tidak ada memanfaatkan ibu. Tidak. Pernah ibu merasa saya memanfaatkan ibu? Ustadz Alnof, Ustadz Tatang memanfaatkan? Pernah? Enggak ada. Semua transparan. Berapa duit masuk, berapa duit keluar, pondok bisa ditengok, bisa diakses. Tidak ada. Kita tidak mau mengakal-akali duit orang. Kita berprinsip, kata orang Melayu, orang baik awak berpikir. Orang baik awak berpikir. Pernah saya minta-minta, ibu tolong gelangnya, rantainya, antingnya serahkan ke saya, nanti saya perjuangkan masuk surga. Pernah? Nggak pernah kita mengakal-akali duit orang. Nggak pernah kita mengakal-akali cincin gelang orang. Ibu bekerja, beraktivitas, bisnis, mudah-mudahan rezekinya lancar. Dan pernah ibu dipaksa, siapa yang tidak menyerahkan ke YTWU, neraka jahanam tempatnya. Pernah? Enggak ada, bebas. Karena kita tidak pernah diikat dengan ikatan apapun kecuali ikatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Hubungan YTWU dengan KHA bukan antara direktur perusahaan dengan karyawan. Hubungan YTWU dengan KHA bukan antara pejabat dengan ASN. Hubungan kita dibangun atas dasar satu kata, trust. Apa katanya? Trust, kepercayaan. Ibu masih percaya sama Ustadz Alnof? Dari bunyinya macam kurang percaya. Ibu percaya sama Ustadz Tatang? Mak katanya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan tahniah, selamat milad komunitas hamba Allah yang ke-6. Mudah-mudahan di masa akan datang lebih semangat, lebih berkarya, bermanfaat untuk umat dan bangsa. Itulah yang dapat saya, Allahu Akbar. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita terus berpikir bagaimana dakwah Islam ke depan, bagaimana Nurul Azhar ini punya cabang-cabang banyak, anak-anak kita ini pulang, itulah yang akan mengalir ke kubur kita insya Allah. Jangan berpikir mati itu orang yang mati. Banyak orang kalau sudah cerita mati, ibu-ibu ingat mati, ibu itu mati, bukan dia mati. Kalau saya cerita mati itu bukan ibu-ibu mati, saya bercerita saya mati. Kalau aku mati begini, pikirkan kita mati. Pernah ibu memikirkan kalau ibu mati jenazahnya diletakkan di mana? Pernah? Nggak pernah. Berarti nggak pernah berpikir mati. Saya berpikir kalau aku mati, jenazahku nanti diletakkan di ruang tamu rumah oma. Kenapa di situ? Karena diletakkan di rumah itu nanti anak-anak trauma. Jadi rumah itu biarlah seakan-akan saya hidup. Nah di situ. Kalau aku mati, saya tulis. Kalau aku mati, yang memandikan jenazah si An. Yang melepas jenazah si Anu, yang memegang tengkuk si Anu, yang memegang pinggang si Anu, yang memegang kaki si Anu. Kuburnya di depan mihrab Masjid Ajarwana. Saya bilang jangan semen itu biarkan aja paping blok biar supaya mudah dicopot. Jangan kita berpikir orang mati, kita mati. Jangan ibu berpikir si Anu mati, enggak, kita mati. Diletakkan orang kita di atas. Udah ibu siapkan kalau ibu mati kain apa yang nanti akan ditutupkan ke kepala?
kalau saya seperti nanya, nggak usah jawab, nanti saya jawab sendiri. Kalau aku mati, letakkan di ruang tamu kain penutup jenazahku ini, kain kapanku ini, 3 helai kain ihram waktu umroh yang udah kucuci pakai air zam-zam. Saya siapkan itu semua. Tapi bukan berarti setelah itu lalu bawaan kita mau mati semua. Saya nggak mau juga begitu. Kita tetap semangat, tapi kalau kita mati tak terkejut. Banyak orang tak mau cerita mati sama istrinya karena dia takut. Kalau saya bilang, aku mau pergi. Kalau aku mati di Riau, kuburku di sini. Kalau aku mati pas jadwal di luar, berarti aku dikuburkan di situ. Tak usah dibawa pulang jenazahnya, karena tiket jenazah mahal, menyusahkan orang. Apa kata panitia? Ustadz ini waktu hidup menyusahkan, udah mati pun menyusahkan juga. Jangan kalau cerita mati itu orang mati. Jangan kalau cerita mati itu orang lain mati. Yang mati itu kita. Kalau dalam tarekat Naqsabandiyah namanya Rabitatul Qabr. Jadi kalau Syekh mengatakan Rabitatul Qabr, ingatlah ketika kau dikubur. Bayangkanlah kita yang mati, jenazah kita diletakkan di ruang tamu, dialas orang pakai tilam tipis, ditutupnya pakai kain, habis itu dibawanya ke kamar mandi. Kalau kita baik, kita sopan, kita lembut, disiramnya pelan-pelan. Kalau kita sombong di kampung itu disemprotnya pakai penyemprot dorsmir mobil. Anak-anak, anak menantu keluar dulu ya, kata dia. Nah, ini kami, kata dia. Keluarlah anak kita, tinggal kita sendiri di situ. Disemprotnya pakai semprot mobil. Dimasukkannya mamak lemon ke hidung kita. Pernah ibu membayangkan itu? Nggak pernah, karena kalau cerita mati itu orang mati. Bukan begitu cerita mati itu, aku mati. Tapi bukan berarti setelah cerita mati itu lalu saya tidak punya cita-cita. Saya bilang ke Ustaz Arnab, kita mesti begini Ustaz, kita mesti punya cabang di sini, kita mesti punya ini. Tapi kalau masalah mati, siap semua. Ibu siap mati? Ya. Jangan. Kalau ibu mati, siapa membantu YTWU ini? Mati itu bukan akhir dari segalanya. Mati itu hanya pindah alam. Dulu kita di alam roh, habis alam roh pindah ke alam rahim, dari alam rahim pindah ke alam dunia, dari alam dunia pindah ke alam barzah, dari alam barzah pindah ke alam akhirat. Nggak pernah kita menetap, kita pindah. Lalu kenapa kita mesti sedih waktu pindah yang ini? Toh kita sebelumnya memang udah pindah-pindah. Karena nggak terasa. Kenapa kita sedih yang ini? Karena pindah sebelumnya nggak terasa. Ada ibu yang ingat waktu pindah dari alam rahim ke alam dunia? Nggak ada, karena nggak terasa. Itulah maka kita tidak sedih. Tapi yang pindah dari sini ke alam akhirat itu terasa atau tak terasa? Siapa bilang macam pernah mati aja? Siapa yang mengatakan bahwa waktu mati itu kita merasa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang mati itu merasakan mati. Macam dikuliti hidup-hidup, macam ditebas pedang 100 kali di tempat yang sama, macam mata kail pancing ditarik kulit yang basah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ibu waktu melahirkan anak sakit apa tak sakit? Setelah anak itu dibawa bidan, ibu gendong, ibu senyum atau cemberut? Tadi katanya sakit. Saya ulang sekali lagi, memang jam-jam segini kurang fokus memang. Ibu waktu melahirkan anak sakit apa tak sakit? Sakit. Datang bidan menggendongkan anak, ibu pegang, ibu senyum atau tak senyum? Sakitnya masih ada nggak? Saya nggak nanya ini ke Ustadz Riki karena dia tak mengalami. Begitulah mati itu. Mati itu begitu. Waktu nyawa itu dicabut sakit. Lalu kenapa ada orang senyum? Karena dia menengok tempatnya di surga.
Malaikat sebelum mencabut nyawa itu mengepakkan sayapnya, ditunjukkannya. Kau nanti di surga, sebelah kanan Ustadz Tatang, sebelah kiri Ustadz Tanggung. Tersenyum waktu menengok tempat itu, disitulah ruh itu keluar. Lalu orang buka tutup wajah, ditengoknya tersenyum. Maka disebut dengan husnul khotimah. Ada juga orang waktu mati itu ditengok mukanya berkerut. Karena dibilang kau nanti di surga bersama dengan istrimu. Dia pikir, mak aku di dunia aja udah nggak tahan, kata dia. Jumpa lagi di akhirat, kata dia. Semua perempuan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Setelah masuk ke surga, semua sifat-sifat yang tak baik itu dicabut Allah SWT. Kalau ada perempuan sifat yang tak baik, setelah dia masuk ke surga, naza'na, kami cabut seperti mencabut tanaman lengkap dengan akar-akarnya. Sedangkan yang tak baik aja menjadi baik, apalagi ibu-ibu yang sudah baik-baik ini. Yang penting istiqomah. Syarat istiqomah ngaji. Tidak ada istiqomah tanpa ngaji. Kalau ada orang istiqomah tanpa ngaji, bahasa Arabnya mustahil. Tidak ada istiqomah tanpa ngaji. Ngaji. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan, tahniah, selamat, barakallahu fikum. Makan mihun, minum selasih. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.